Nih, sedang dievakuasi nih sama warga. Seorang sopir truk kontainer terjepit di dalam kabin setelah truknya menabrak mobil dan terguling di kawasan Sentul City, Bogor, Jawa Barat. Dibantu warga dan polisi yang tiba di lokasi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Kecelakaan ini berawal saat truk kontainer melaju dari arah Sentul ke arah Karangtengah. Saat berada di turunan dan menikung, seketika truk kontainer hilang kendali hingga menabrak mobil yang ada di depannya. Sopir truk kontainer yang panik langsung banting setir ke kiri hingga terguling dan menghantam tembok pembatas perumahan. Dugaan sementara, sopir truk mengalami microslip saat mengendara. Supir diduga microslip pada saat mengendarai kendaraan truk tersebut, menyenggol atau mengenai R4 yang berada di depannya, lalu posisi supir mengambil setir banting ke kiri, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan posisi truk terguling. Evakuasi truk berlangsung 3 jam menggunakan 2 alat berat. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor Gakum Satlantas Polresta Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang kami awali dengan informasi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat menyegel lahan bekas bangunan Palaguna Plaza. Farhan emosi karena area itu dipenuhi sampah dan kerap dijadikan tempat hiburan malam tak berizin. Bongkar lagi sekarang. Siap. Bukan. Sekarang bongkar. Ya, ada bukan. Pasti kamu dibongkar. Melawan pemerintah? Enggak. Ya udah, nurut. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Siap. Ayo lah. Ya. Siap. Iya nu ngaranna rusak kota teh nu kieu. Siapa? Mau disebut perusak kota? Bukan, Pak. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Ayo nak. Ya. Saya pengen lihat. Udah, bongkarlah itu. Ikut saya. Bongkar. Bongkar kabeh yuk. Kotoran kota Bandung yang unggul, aing nu disalahkan. Ngerti toh? Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat menyegel lahan bekas bangunan Palaguna Plaza di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Farhan emosi ketika melihat lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk area parkir dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang melanggar aturan. Salah satunya arena hiburan malam tak berizin. Tidak hanya itu, lahan ini juga banyak tumpukan sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Apalagi di kawasan ini terdapat Sumur Bandung yang merupakan sumber mata air bersejarah dan bagian dari cagar budaya. Jadi mulai hari ini daerah ini akan ditutup, disegel secara permanen. Kemudian sampai ada penindakan. Kita akan melakukan penindakan secara pidana, mau itu tindakan pidana ringan atau enggak, kita lihat perkembangannya. Kemudian selama masa penyegelan ini kita akan perbaiki supaya ini tidak menjadi sumber penyakit. Hingga kini status kepemilikan lahan eks Palaguna Plaza masih belum jelas. Pemkot Bandung akan segera menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap pelaku penjamretan terhadap ibu desainer Didit Maulana. Pelaku yang merupakan residivis kasus penjamretan ditangkap di kediamannya di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku penjamretan kalung yang sempat viral beberapa waktu lalu ini tidak berkutik saat diamankan petugas dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Pelaku diamankan ke rumahnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita motor yang digunakan untuk melakukan penjamretan. Dari hasil penyelidikan awal diketahui ini merupakan ketiga kalinya pelaku ditangkap dan berurusan dengan hukum. Kami mengamankan pelaku di kediamannya, di rumahnya, di daerah Desa Rawabuntu tersebut, di mana pelaku ini juga merupakan residivis dengan kasus yang sama sebanyak 3 kali, di mana memang pelaku ini pelaku tunggal
dan spesialis mengambil kalung. Pada hari yang sama, pelaku sudah 2 kali, di mana sebelum dia berhasil mengambil atau mencuri kalung di Radio Dalam, dia mencoba untuk mencuri di daerah Grinjing, Jakarta Selatan. Namun berdasarkan pengakuan dari pelaku tidak berhasil. Adapun pelaku ini juga merupakan pelaku yang sama pada TKP di daerah Pamulang dengan korban juga merupakan seorang wanita, ibu-ibu, di daerah Pamulang pada tanggal 25 April 2025. Ini juga merupakan pelaku yang sama dengan yang kita amankan. Penangkapan pelaku berawal dari laporan anak salah satu korban penjamretan, yakni seorang desainer ternama Indonesia, Didit Maulana. Menurut sang anak, korban menjadi korban jambret pelaku hingga mengalami luka memar. Ya, jadi untuk ibu sendiri memar-memarnya masih ada, jadi kaki dan badannya itu juga masih biru-biru karena jatuhnya itu ya, dan terus di kepalanya juga masih memar karena langsung terhantam ke aspal dan berdarah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah bisa olahraga lagi, walaupun juga kita masih batasi sekarang di rumah aja atau di tempat-tempat yang memang ada penjagaan yang memadai. Atas perbuatannya, pelaku kini kembali mendekam di balik jeruji penjara dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang siswi korban pelecehan seksual oleh oknum guru di salah satu SMP negeri di Depok melapor ke polisi. Laporan ini merupakan tindak lanjut dari viralnya video percakapan antara korban dengan pelaku yang melakukan pelecehan verbal. Seorang siswi korban pelecehan seksual oleh gurunya di salah satu SMP di Depok, Jawa Barat melapor ke Polres Metro Depok. Dengan didampingi sang ibu dan keluarganya, korban mendatangi polisi. Dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum guru SMP itu mencuat ke publik setelah seorang ibu dari salah satu korban berinisial LS angkat bicara. Menurut LS, anaknya mengalami pelecehan verbal dari salah satu guru sekitar 2 bulan lalu. LS menilai tindakan guru tersebut sudah melewati batas dan berdampak buruk bagi psikologis anaknya. Tidak tahu sebenarnya kalau dari pihak sekolah tidak ada omongan gitu. Jadi mungkin pas aku konfirmasi ke pihak sekolah, karena kenapa tidak diberitahu orang tuanya, karena si anak ini bilang ke pihak sekolah bahwa tidak boleh dikasih tahu orang tuanya gitu. Dari pengakuan anaknya, LS menyebut bahwa korban sebenarnya lebih dari 1 orang, namun hanya anaknya yang berani bicara. Sementara itu pihak sekolah menyebut baru mengetahui 1 orang korban pelecehan oleh guru. Si Pak Ira ini mengaku benar? Tidak melakukan tindakan itu, hanya tindakan verbal. Ya, tapi benar. Kata-kata yang itu pun dipancing oleh anak. Tapi benar Bu kejadian itu. Seperti itu. Jadi karena dipancing oleh anak, Bapak ini terbawa. Saya terbawa Bu, saya terbawa benar-benar saya terbawa. Bu, tapi ini ada 7 siswa loh Bu, apakah 7 siswa itu mohon izin. Yang saya ketahui hanya 1 siswa. Yang 7 siswa lainnya saya tidak tahu. Orang tua korban berharap agar adanya investigasi menyeluruh oleh Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, A-News melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa di kantor Bawaslu Bengkulu Selatan berujung ricuh. Massa yang memaksa masuk terlibat saling dorong dengan polisi. Bentrok antara polisi dengan pengunjuk rasa tidak terhindarkan di kantor Bawaslu Bengkulu Selatan, Bengkulu. Awalnya pengunjuk rasa yang merupakan simpatisan salah satu pasangan calon Bupati Bengkulu Selatan memaksa masuk ke kantor Bawaslu namun dicegah polisi. Massa yang marah lalu melempari polisi dengan batu. Karena situasi yang semakin tidak terkendali, polisi mengeluarkan paksa unjuk rasa menggunakan mobil peredam air.
Dalam aksi ini, pengunjuk rasa menuntut kejelasan terkait dugaan rekayasa kasus penangkapan calon wakil Bupati Irsumirat yang diduga dilakukan pasangan nomor urut 3. Sebenarnya sudah berapa kali datang ke Bawaslu? Sudah 8 kali datang ke Bawaslu. Bawaslu tidak mengedepankan independensi mereka, tidak mengedepankan profesionalitas mereka, sehingga melakukan kebohongan terus terhadap publik. Sejumlah peserta aksi terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Meski sempat mencekam, situasi di Bengkulu Selatan kini sudah terkendali. Dari Bengkulu Selatan, Bengkulu, Endro Wirawan, iNews melaporkan. Puluhan rumah di kota Bengkulu rusak berat akibat guncangan gempa 6,3 magnitudo yang terjadi dini hari tadi. Hingga kini petugas BPBD masih melakukan pendataan korban. Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu menjadi salah satu lokasi terparah terdampak gempa. Di perumahan Rafflesia Bengkulu, ada sekitar 35 rumah mengalami rusak berat bahkan hancur, sementara sisanya mengalami kerusakan ringan. Warga masih berupaya membersihkan puing-puing bangunan dan perabotan rumah yang tertimbun material bangunan yang roboh. Mayoritas warga saat kejadian sedang tertidur lelap. Sementara itu, dari data Basarnas Bengkulu, belum ada laporan korban jiwa akibat gempa. Namun Basarnas bersama pihak terkait masih melakukan pendataan dan menunggu laporan dari sejumlah wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu. Gempa berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Bengkulu pada pukul 2 dini hari yang berpusat di barat daya Kota Bengkulu. Anak kecil tadi, tapi sekitar jam 2 malam. Dan kami langsung panik kan, langsung keluar. Nggak tahu, sempat terjebak di dalam sebenarnya kan, nggak bisa keluar lagi. Ada yang luka-luka, Pak? Ada sih dikit, orang rumah tuh kena kepala. Kena kepala. Ya, untuk mengetahui situasi terkini pasca gempa di Bengkulu, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Endro Wirawan di Kelurahan Betungan, Bengkulu. Selamat siang, Endro. Bisa Anda tunjukkan bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Baik, rekan Safa, saat ini saya sedang berada di lokasi gempa di Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu. Ya, saat ini warga yang rumahnya terdampak masih bertahan di lokasi, mengungsi sementara ke dekat rumah kerabat dan tetangga sekitar sini. Ya, kata Pak. Ya, Endro. Ya. Data terbaru ada berapa rumah yang rusak akibat gempa? Ya, data terbaru dari pihak Basarnas, kerusakan rumah bertambah dari sebelumnya sekitar 35, sekarang sudah ada 41 rumah yang rusak berat dan 18 lainnya tidak bisa dihuni lagi. Ya, demikian. Ya, Endro, bisa Anda lebih maju ke dekat rumah yang rusak akibat gempa ini dan memperlihatkan kepada pemirsa bagaimana situasi terkini di sana. Dan Endro, apakah ada laporan mengenai warga yang menjadi korban akibat gempa ini? Ya, saat ini salah satu rumah yang kondisinya rusak berat dan tidak bisa dihuni lagi. Saat ini ada pemilik rumah sedang mengemasi barang-barangnya untuk pindah ke lokasi yang lebih aman. Sementara belum ada laporan korban jiwa, hanya ada korban luka-luka ringan akibat tertimpa material bangunan saat gempa tersebut terjadi. Demikian rekan Safa. Baik, kemana saja warga mengungsi setelah rumahnya hancur akibat gempa ini, Endro? Ya, saat ini tim SAR gabungan sedang mendirikan posko darurat untuk dapur umum dan tempat tinggal warga sementara. Namun warga yang memiliki keluarga lebih memilih pindah sementara ke rumah keluarganya masing-masing yang lebih dekat dari sini. Seperti itu, Safa. Ya, apakah sudah ada bantuan yang disalurkan kepada warga korban gempa? Ya, ada bantuan dari BPBD dan Polda dan pihak terkait lainnya mulai mengalir hingga siang ini, seperti sembako dan peralatan lainnya ya yang dibutuhkan pengungsi, seperti itu.
Baik, Endro, sambil Anda memperlihatkan kepada pemirsa bagaimana situasi terkini rumah warga yang hancur akibat gempa, ini kerusakan atau gempa ini terdampak di wilayah mana saja di Bengkulu? Ya. Bisa Anda lebih maju lagi, Endro? Oh ya. Agar kami bisa melihat lebih jelas bagaimana situasi terkini di sana. Ya, ini suasana warga maupun pengungsi yang rumahnya saat ini hancur dan tidak bisa dihuni lagi. Ya, seperti ini ya kondisinya. Ini ada juga bantuan dari PMI sepertinya untuk warga. Ada berapa wilayah yang terdampak gempa, Endro? Yang sejauh ini terdata baru di Kelurahan Betungan yang kondisinya cukup parah dan paling banyak mengalami kerusakan. Sementara di daerah lain hanya mengalami kerusakan ringan seperti itu. Ya, Endro, kalau berdasarkan keterangan dari warga setempat, bagaimana detik-detik gempa ini terjadi dan kemudian warga menyelamatkan diri? Karena gempa ini kan terjadi saat dini hari di mana mayoritas warga sedang tertidur lelap. Ya, baik. Namun, ya betul sekali saat kejadian mayoritas warga sedang tidur dan dikagetkan dengan suara gemuruh yang cukup keras dan goncangan yang cukup lama, lebih dari 1 menit seperti itu, dan mulai merusak bagian bangunan sehingga warga menyelamatkan diri keluar rumah. Seperti itu, Safa. Berapa kali gempa dirasakan oleh warga? Gempanya cukup 1 kali dan hingga pagi ini belum ada gempa susulan. Baik, terima kasih Endro Dwirawan, jurnalis iNews langsung dari Bengkulu, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, dan berikut kami tampilkan kembali kondisi sejumlah rumah yang rusak akibat gempa yang mengguncang Bengkulu dini hari tadi. Dan pemirsa, ini adalah situasi terkini di Bengkulu usai gempa 6,3 magnitudo mengguncang wilayah ini pada dini hari tadi. Gempa terjadi saat mayoritas warga sedang tertidur lelap. Tapi aman kan? Tidak ada yang ikut. Warga mengaku merasakan gempa yang sangat kencang dengan durasi lebih dari 1 menit. Tercatat 41 rumah rusak akibat gempa. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah strata 1 UGM milik Joko Widodo asli. Hal itu disimpulkan usai polisi meneliti ijazah Jokowi di laboratorium forensik. Bareskrim Mabes Polri menyatakan ijazah S1 Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo asli. Hasil tersebut diperoleh usai penyelidik Bareskrim mendapatkan dokumen asli ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo. Tim penyelidik juga telah melakukan uji laboratorium dengan memeriksa kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, tulisan tangan, hingga cap stempel yang tertera di ijazah tersebut. Bareskrim mengklaim hasil tersebut memperkuat keaslian ijazah Joko Widodo. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Dari fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan,
Bareskrim menyimpulkan bahwa Joko Widodo memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan kepemilikan ijazah asli. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ahli digital masih meragukan keaslian ijazah Jokowi dan meminta untuk diuji kembali. Sementara pengacara Jokowi berpegang pada keterangan polisi. Meski Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli, ahli digital forensik sekaligus terlapor Rismon Hasiholan Sianipar masih menyaksikan keahlian ijazah Presiden ke-7 tersebut. Rismon menyebut polisi bukan melakukan otentifikasi, tapi identifikasi dengan membandingkan dengan yang lain. Rismon juga mempertanyakan alasan polisi tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi saat menggelar konferensi pers. Jadi pada saat menguji keidentikan tersebut, kita harus memastikan juga akhirnya mengotentikasi juga referensi yang digunakan, ya kan? Seharusnya yang kita inginkan adalah uji otentikasi terhadap barang uji yang dilakukan, yang disita gitu loh. Dan sampai detik ini juga kita tidak pernah melihat bahwa laboratorium pada saat tadi juga pengumuman tadi bahwa bentuk analog atau bentuk fisik dari bahan ujinya itu tidak pernah ditunjukkan kepada kita. Nah ini hari ini itu membuktikan keidentikan, sementara referensi itu juga yang perlu diuji otentikasinya. Sementara itu kuasa hukum Jokowi mengatakan tetap akan berpegang pada hasil penyelidikan polisi. Sebab menurutnya hal tersebut sudah dilakukan secara profesional meski tidak semua pihak akan menerima. Menurut saya, lembaga independen seperti Mabes Polri tentunya akan bekerja sesuai SOP yang berlaku di dunia forensik, tidak hanya negara Indonesia tapi juga internasional. Nah, lalu kedua, ya kalau kami memang dari awal sudah menduga ya, ditunjukkan ijazah pun juga pasti dipersoalkan. Sekarang kita serahkan kepada lembaga ketiga nih, kan Polri ini lembaga ketiga, ya kami menyatakan asli, Pak Rismon dan kawan-kawan menyatakan palsu, maka harus ada pihak ketiga kan. Nah, sekarang Polri sudah bekerja independen. Dituduh tidak profesional. Nanti kita bawa ke pengadilan juga sama juga. Semua akan dituduh tidak profesional sepanjang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ya, buat saya tidak akan mengikuti gendang yang terus dimainkan. Kami tetap bekerja sesuai hukum ketentuan. Semua memiliki SOP dan semua juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan profesional yang dilakukan tiap-tiap institusi hukum. Jokowi sebelumnya mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan tersebut untuk mengambil ijazah yang sebelumnya telah diserahkan ke Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama yang mengunggah foto ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo meminta maaf pada Jokowi usai Bareskrim Polri mengumumkan ijazah Jokowi asli. Dian Sandi tiba di rumah Joko Widodo Kamis sore usai Bareskrim Polri mengumumkan hasil pemeriksaan forensik ijazah Jokowi. Ia mengaku meminta maaf karena sudah mengunggah ijazah Jokowi tanpa izin. Dian mengaku tidak ada arahan dari Jokowi maupun Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI untuk mengunggah foto ijazah tersebut. Terima kasih, Mas. Saya datang ke sini sengaja untuk terutama yang berkaitan dengan saya. Saya ingin meminta maaf kepada Bapak karena telah memposting ijazah beliau tanpa izin. Alhamdulillahnya Bapak tadi tidak apa-apa dan beliau juga mengatakan bahwa memang itu ijazah yang dipunyai oleh beliau sesuai dengan yang saya posting. Jadi kedatangan saya hanya itu saja. Untuk kemudian nanti ya kita tinggal tunggu proses hukum yang akan sedang berjalan akan seperti apa. Semua di luar daripada kapasitas saya untuk menjawab itu ya. Jadi memang tidak ada arahan dari Bapak atau Mas Kaisang untuk mengupload foto ijazah itu? Betul, tidak ada arahan sama sekali. Itulah kenapa saya datang ke sini untuk meminta maaf. Berarti baru kali ini ya datang ke sini Pak? Saya baru kali ini, bahkan bersalaman dengan Pak Jokowi pun baru pertama kali. Kalau dulu pernah ketemu hanya di acara partai saja. Tadi setelah bertemu mungkin Bapak mengatakan apa terkait dengan... Ya beliau maafkanlah tentu, karena niat saya kan memang tidak pernah untuk mempermalukan beliau kan. Niat saya hanya ingin agar itu terang dan segera selesai, agar orang-orang yang memfitnah Bapak ini ya tidak seperti yang kemarin-kemarin itu.
kan itu harkat martabat orang di situ gitu. Melihat tadi Bareskrim menyatakan bahwa itu ijazah aslinya Bapak, seperti apa Mas kalau dengan? Ya tentu saya bersyukur lah ya kan, karena di pengumuman itu juga mengartikan bahwa saya juga tidak menyebarkan hoax. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Naura Syafikah di Bareskrim Polri. Selamat siang Naura, apakah hari ini ada pemeriksaan terkait kasus ijazah Jokowi? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Untuk hari ini tidak terdapat agenda terkait pemeriksaan ijazah Jokowi karena memang kemarin itu dari Bareskrim dan Mabes Polri ini sudah menyatakan bahwa memang untuk ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo ini dinyatakan keasliannya. Sehingga dari pihak Bareskrim ini juga menghentikan untuk laporan dikarenakan tidak ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Dan juga untuk uji dokumen keaslian dari ijazah Jokowi ini juga dilakukan beberapa penyelidikan dan juga uji forensik, di mana salah satunya adalah membandingkan ijazah milik Jokowi dengan ketiga ijazah lainnya yang milik rekan seangkatan dari UGM atau Universitas Gadjah Mada, dan ini memang dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan atau mungkin persamaan dari ketiga ijazah dengan ijazah milik Joko Widodo. Kemudian juga dari pembanding tersebut ini juga dilakukan adanya berbagai aspek seperti dari bahan kertas, fitur pengaman, juga bahkan dari tinta dan juga tanda tangan dari dekan serta rektor pada ijazah tersebut. Dan tidak hanya dari penyelidikan saja, ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap total 39 saksi dalam kasus ini untuk menyelidiki kasus tuduhan ijazah palsu milik Jokowi tersebut. Dan memang dari para saksi ini meliputi dari terlapor yaitu dari alumni UGM, kemudian juga dari Jokowi sendiri sebagai pihak terlapor, dan juga dari pihak pelapor ini yaitu ada dari TPUA atau dari tim pembela ulama dan aktivis. Kemudian juga pastinya dari TPUA ini juga sudah menanggapi terkait rilis dari Bareskrim yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli, di mana memang dari TPUA menanggapi bahwa untuk hasilnya ini mereka meminta untuk dokumen ini dan dokumen ini dilakukan uji forensik yang lebih dalam lagi. Kemudian juga meminta untuk proses penyelidikan ini turut melibatkan pihak pengadu dan juga ahli dari pihaknya, salah satunya yaitu Roy Suryo. Kemudian juga ia menilai bahwa hasil uji dokumen ini perlu transparan untuk bisa diperlihatkan kepada publik bahwa memang sudah melalui berbagai penyelidikan dan juga uji forensik tersebut. Dan juga Rizal selaku Wakil Presiden Bidang Internal TPUA ini juga mempertanyakan terkait ketiga ijazah pembanding, bahwa ijazah pembanding itu milik siapa, apakah memang ada fisiknya, apakah ada memang bentuk aslinya dari ijazah tersebut, dan juga meminta bahwa untuk ijazah Jokowi yang asli ini diperlihatkan kepada publik. Tapi memang dari Bareskrim masih enggan untuk memperlihatkan kepada publik secara langsung, namun kemarin di saat press conference ini dari Bareskrim sempat memperlihatkan via foto saja bahwa memang dokumen yang mereka pegang itu merupakan ijazah asli milik Jokowi. Kemudian juga dari pihak pengadu ini meminta untuk akses informasi mengenai hal-hal tersebut bisa lebih diakses oleh publik dan juga pastinya dari pihak pelapor. Sementara itu Syafa dari Bareskrim terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Iya, Naura, lalu bagaimana nasib para pelapor usai ijazah Jokowi ini dinyatakan asli? Ya, Syafa, untuk nasib para pelapor setelah dinyatakan untuk ijazah Jokowi ini asli, memang mereka masih terus mempertanyakan dan juga mengejar dari pihak penyidik bahwa memang untuk uji forensiknya ini perlu didalami lebih lanjut, dan juga meminta untuk diikut sertakan dalam uji tersebut. Seperti dari pihak pelapor ini kan memang ada para ahlinya, salah satunya Roy Suryo, untuk ikut bisa disertakan dalam uji forensik tersebut untuk memastikan bahwa memang ini merupakan dokumen asli dari ijazah milik Jokowi. Syafa. Baik, terima kasih Naura Syafikah langsung dari Bareskrim Polri.
Pemirsa, sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada terkait ijazah Joko Widodo terpaksa ditunda. Penundaan karena kehadiran dari pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada atas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kamis pagi. Majelis Hakim menghadirkan pihak penggugat yaitu advokat asal Makassar Komarudin dan perwakilan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada. Namun sidang perdana yang seharusnya berlanjut ke proses mediasi ini terpaksa ditunda karena kehadiran pihak ketiga selaku penggugat intervensi. Pihak ketiga tersebut belum mengajukan surat permohonan dan baru membawa surat kuasa. Maka Majelis Hakim menyatakan persidangan pada hari ini menyatakan cukup dan akan dibuka kembali, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 untuk agenda adanya intervensi. Ya. Dalam gugatan ini UGM dituntut membayar kerugian material sebesar 69 triliun rupiah karena pihaknya dinilai bungkam atas kegaduhan ijazah Jokowi. Padahal polemik ini dinilai berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi Republik Indonesia. Gugatan kita itu ada meminta diperlihatkan nama-nama calon mahasiswa tahun 79-80 yang kemudian siapa saja yang lulus, nah, kemudian kartu rencana studinya, kemudian kita minta dihadirkan 5 skripsi yang lulus tahun 85 yang satu letik dengan Jokowi, kemudian 5 ijazah. Persidangan akan dilanjutkan pada Rabu 28 Mei 2025 mendatang dengan agenda permohonan pihak intervensi. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa terkait gempa di Bengkulu dan kami tampilkan lagi kondisi sejumlah rumah yang rusak akibat gempa yang mengguncang Bengkulu. Pemirsa, gempa magnitudo 6,3 mengguncang Bengkulu dini hari tadi. Dilaporkan 41 rumah rusak akibat gempa. Lalu bagaimana penanganan gempa di Bengkulu? Kami sudah terhubung dengan Kepala Basarnas Bengkulu, ada Pak Muslikun Sodik. Dan kami masih mencoba menghubungi Kepala Basarnas Bengkulu Muslikun Sodik. Pemirsa, adapun gempa ini terjadi sekitar pukul 2:53 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Dilaporkan sedikitnya 41 rumah rusak akibat gempa. Zona kecil tadi, tapi sempat keluar kan? BMKG menyebut gempa tidak berpotensi tsunami. Sementara itu, warga yang rumahnya rusak kini mengungsi di sejumlah posko pengungsian yang disediakan. Menurut warga, gempa terjadi saat mayoritas warga sedang tertidur lelap. Warga setempat kaget ketika merasakan getaran yang cukup kuat dan berdurasi sekitar lebih dari 1 menit. Tapi aman kan? Hingga kini pemirsa tidak ada laporan terkait adanya korban luka maupun meninggal dunia akibat gempa 6,3 magnitudo yang mengguncang Bengkulu. Zona kecil tadi, tapi sempat keluar kan?
Pemirsa, gempa 6,3 magnitudo mengguncang Bengkulu pada Jumat dini hari tadi saat mayoritas warga sedang tertidur lelap. Warga langsung menyelamatkan diri keluar dari rumah. Sementara rumah mereka hancur akibat guncangan gempa. Warga diminta untuk menjauhi rumah mereka yang rusak untuk mencegah tertimpa reruntuhan bangunan. Sementara itu, saat ini warga mengungsi ke sejumlah posko pengungsian maupun ke rumah keluarga atau kerabat mereka. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di sana beserta penanganan pasca gempa, kita sudah terhubung dengan Kepala Basarnas Bengkulu, Muslikun Sodik. Selamat siang, Pak Muslikun. Selamat siang, Mbak Safa. Ya, Pak Muslikun, saat ini bagaimana situasi terkini di sana? Adakah laporan terkait warga yang menjadi korban akibat gempa ini? Baik, Mbak Safa, untuk kami laporkan bahwa hingga pukul 11.40 local time bahwa akibat gempa dengan kekuatan 6,3 skala Richter yang terjadi dini hari tadi, tidak ada warga yang terdampak menyebabkan luka-luka maupun korban jiwa. Jadi hingga saat ini, alhamdulillah kami masih dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan aman dan terkendali hingga saat ini, dan tidak ada korban jiwa. Ya, apakah sudah tersedia posko pengungsian untuk warga terdampak gempa? Ya, betul sekali. Untuk saat ini tim dari BPBD, Dinas Sosial, dari Kodim maupun Korem Gamas sudah mendirikan pos untuk pengungsi apabila ada gempa susulan, karena saat ini ada sekitar 18 rumah yang sudah tidak layak huni lagi. Karena apabila ada gempa susulan sangat mengkhawatirkan dan akan runtuh. Ya, Pak Muslikun, ada berapa wilayah yang terdampak gempa dan berapa jumlah warga yang rusak akibat gempa ini? Untuk informasi terupdate saat ini ada sebanyak 42 rumah yang terdampak di Kabupaten Bengkulu, Kota Bengkulu, dan tepatnya di Kecamatan Slebar dan Kelurahan Betungan ini. Selain puluhan rumah warga rusak, bagaimana kondisi akses jalan dan juga fasilitas umum di sana? Untuk fasilitas jalan saat ini masih kondisi aman dan masih terakses dengan baik. Namun ada beberapa fasilitas umum seperti masjid terdampak dan ada beberapa tempat pertemuan juga terdampak dari gempa dengan kekuatan 6,3 skala Richter. Baik, lalu saat ini apa saja operasi penanganan pasca gempa yang tengah dilakukan oleh tim Basarnas beserta pihak-pihak terkait di sana, Pak Muslikun? Baik, terima kasih. Untuk saat ini Basarnas menurunkan sebanyak 20 personil untuk memastikan warga tidak ada yang terhimpit atau tertindih bangunan. Selain itu juga memberikan marking atau tanda bahwa rumah tersebut tidak ada korban jiwa dan menyampaikan bahwa lokasi itu clear atau tidak ada warga atau masyarakat yang terjebak di dalamnya, dan menghimbau tentunya kepada masyarakat yang memiliki rumah terdampak yang tidak layak huni untuk tidak menempati lagi agar tidak terdampak ketika ada gempa susulan. Baik, dan tentunya pihak terkait juga sudah mendirikan posko apabila dibutuhkan oleh warga. Baik, terima kasih Pak Muslikun Sodik, Kepala Basarnas Bengkulu telah bergabung bersama kami di iNews Siang, dan selamat bertugas kembali.
Pemirsa, puluhan ekor kambing kurban nyaris hanyut terbawa derasnya banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo. Banjir yang terjadi secara tiba-tiba membuat para peternak panik dan bergotong royong menyelamatkan hewan ternaknya. Penyelamatan kambing. Warga bergotong royong mengevakuasi puluhan kambingnya yang nyaris tenggelam di Gresik, Jawa Timur. Hal ini terjadi akibat banjir yang terjadi secara tiba-tiba karena sungai Bengawan Solo yang meluap dan menggenangi kandang kambing. Evakuasi dilakukan warga dengan perahu karet milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Gresik. Namun sebagian lainnya harus menggotong kambing mereka karena perahu karet yang terbatas. Airnya itu datang secara tiba-tiba. Biasanya itu yang tahun kemarin itu ada istilah peringatan ketinggian air segini. Dari kemarin itu nggak ada, kemarin itu langsung datang, gitu saja. Lokasi kandang kambing yang berada di dataran rendah dan tak jauh dari aliran sungai membuat air dengan cepat merendam kandang. Berkat kerjasama warga, seluruh kambing berhasil diselamatkan dan kini ditempatkan di lokasi yang lebih tinggi dan aman. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama melalui petugas penyelenggara ibadah haji menyediakan 450 bus sholawat untuk mengakomodasi jemaah dari hotel terdekat menuju Masjidil Haram. Ada sebagian jemaah yang tidak menggunakan fasilitas bus sholawat tersebut dan memilih menggunakan taksi. Seperti apa keamanannya? Berikut liputannya. Bis sholawat moda transportasi yang disediakan Kementerian Agama melalui PPIH tersedia sebanyak 450 unit. Bertujuan dapat mengakomodir para jemaah haji dari hotel menuju ke Masjidil Haram atau sebaliknya. Namun ada sebagian jemaah yang tidak menggunakannya dan memilih naik taksi. Kepala Bidang Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi mengimbau untuk berhati-hati dan menyarankan untuk lebih memanfaatkan fasilitas bis sholawat dengan terdapat 3 terminal, Ship Amir, Ajiat, dan Jabal Ka'bah. Jika terpaksa ingin naik taksi, sejumlah tips berikut semoga bisa dipedomani. Karena sudah disiapkan bis sholawat ya untuk bisa mengantar jamaah dari hotel menuju ke Masjidil Haram dan juga disiapkan 3 terminal. Kemudian trik-triknya yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman buat jamaah, terutama jamaah haji suami istri misalnya naik taksi, ini kami sarankan trip agar lebih aman dan nyaman, yang naik taksi duluan tuh bapak-bapak atau suaminya. Kemudian setelah taksi itu berjalan ya, kemudian sampai di tujuan, maka yang turun duluan istrinya, baru setelah itu suaminya. Nah itulah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tips lainnya, disarankan para jemaah baik pria atau wanita tidak sendiri. Tanya tarif taksi sebelum naik dan disepakati secara detail, agar tidak diminta harga yang memberatkan jemaah atau di luar kesepakatan awal. Dari Mekah, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyumbang 8 ekor sapi kurban untuk warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sapi-sapi dengan harga ratusan juta rupiah mendapat perawatan istimewa. Dua sapi jenis limusin ini adalah hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, sapi dengan bobot 1 ton 101 kg dan 1 ton 17 kg ini akan disumbangkan untuk warga kurang mampu di Bangka Selatan dan Kota Pangkal Pinang. Setelah dibeli Presiden dengan harga 230 juta rupiah, dua sapi jumbo ini diperlakukan istimewa. Kandang selalu bersih, dijaga petugas 24 jam, diberikan pakan segar bervitamin, serta dinas terkait rutin memeriksa kesehatan sapi-sapi ini agar sapi tetap sehat selama masa perawatan sebelum dikirim ke masing-masing kabupaten kota untuk dikorbankan di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Rutin. Tapi tahun ini 2 ekor. Tahun sebelumnya 1 ekor kita dapat. Di bobot 1 ton 100 juga. Dimandiinnya sehari berapa kali? Mandiin kami sehari itu 2, pagi sama sore. Biar badannya itu seger dan fresh. Biar dia nggak panas. Cuaca lagi panas, kecuali kayak cuaca hujan, kita mandinya sore gitu. Tergantung cuaca.
Rencananya, sapi akan dibawa ke tempat pemotongan sehari sebelum Hari Raya Kurban dilaksanakan. Tahun ini, Provinsi Bangka Belitung mendapatkan 8 ekor sapi dari Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan dibagi ke setiap kabupaten kota di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Jan Hua Diana, bos perusahaan yang menahan ijazah karyawannya di Surabaya, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dari tangan korban, polisi menyita 108 ijazah mantan karyawannya. Sampai motor, laku. Polda Jawa Timur menetapkan Jan Hua Diana sebagai tersangka kasus penggelapan ijazah. Hingga kini polisi telah memeriksa 23 orang saksi dan menggeledah rumah serta gudang milik Jan Hua Diana. Polisi juga berhasil mengamankan 108 ijazah milik mantan karyawannya yang ditahan pelaku. Pada saat setelah penggeledahan ada beberapa ijazah yang kita temukan, kemudian ini diserahkan oleh yang bersangkutan. Jadi kita pun dia menyerahkan langsung kepada penyidik 108 ijazah yang ada di saudara CD. Dan yang diserahkan ini disembunyikan di mana? Di rumahnya. Sebelumnya, Jan Hua Diana menjadi sorotan setelah mantan pegawainya melapor adanya penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan miliknya. Wamenakar Immanuel Ebenezer pun sempat menyidak langsung perusahaan yang berada di Surabaya ini. Di depan Wamenakar, Diana membantah menahan ijazah karyawannya. Bahkan adu mulut antara Diana dan Wamenakar sempat terjadi. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Aneh. Kok ini nyerah ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Akibat perbuatannya yang menahan ijazah karyawan, Jan Hua Diana disangkakan melanggar pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan melakukan sidak ke sebuah perusahaan sawit di kawasan Jakarta Selatan. Sidak dilakukan setelah adanya laporan perusahaan tersebut menahan ijazah karyawannya. Bisa Wamenakar Immanuel Ebenezer melakukan sidak di perusahaan Duta Palma Nusantara yang berlokasi di Duta Palma Tower terkait dugaan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Wamenakar kemudian langsung menemui para karyawan perusahaan dan bertanya terkait adanya dugaan pelanggaran ketenagakerjaan. Dari hasil sidak didapati sejumlah dugaan pelanggaran. Salah satunya penahanan ijazah para karyawan serta gaji yang masih di bawah upah minimum. Tak hanya itu, perusahaan juga membayar pesangon karyawan di bawah aturan dan ketentuan ketenagakerjaan. Sidak kita menghasilkan hal yang positif. Hal positifnya yaitu pihak manajemen sangat kooperatif terkait misalnya penahanan ijazah. Jadi kawan-kawan yang ditahan ijazahnya cukup menunjukkan bukti kemudian dikembalikan tanpa meminta uang tebusan. Kalau mereka minta uang tebusan kita akan penjarakan. Siap. Kedua, ketika kita kemari ada norma-norma lain yang dilanggar. Tapi semoga itu juga bisa diselesaikan. Soal apa? Pesangon. Mereka ada yang kerja puluhan tahun di sini, pesangonnya cuma 2,5 bulan. Ada yang 10 tahun, kerjanya pesangonnya cuma 1,5 bulan. Nah ini kan pelanggaran terhadap norma-norma ketenagakerjaan. Jadi pesan saya untuk hak ini diselesaikan secepat mungkin. Jangan sampai nanti kalau kedua biasanya kita melakukan upaya hukum, langsung tindakan, segel dan penjarakan. Gitu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Semoga manajemen bisa mendengar ini. Tadi kan argumentasinya ada efisiensi. Efisiensinya baru kemarin kok. Baru ditangkapnya kemarin. Tapi praktek itu sudah puluhan tahun. Jadi argumentasi itu batal menurut saya. Nggak relevan. Kejadian maaf ya yang punya Palma ini apa namanya? Palma apa nih? Duta Palma. Duta Palma ini kan di proses hukum baru tahun 2025.
bukan tahun 2011 atau 2000 berapa. Nah mereka ini kerja sudah puluhan tahun, ada yang belasan tahun, ada yang tahunan. Jadi sekali lagi saya minta manajemen Duta Palma untuk segera mungkin menyelesaikan hak-hak mereka, kawan-kawan buruh dan pekerja. Jadi kalau seandainya saya sidak kedua, biasanya ada proses penahanan dan tidak. Kita beralih ke Bali di mana seorang nenek berusia 92 tahun harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Nenek tersebut menjadi terdakwa bersama 16 orang lainnya atas kasus pemalsuan silsilah. Ninyoman Reje, nenek berusia 92 tahun harus menggunakan kursi roda saat menjalani persidangan kedua di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Nenek tersebut bersama 16 terdakwa lainnya yang masih merupakan kerabat hadir dalam persidangan dengan agenda eksepsi penasihat hukum dalam perkara pemalsuan silsilah keluarga demi memperoleh warisan. Tim penasihat hukum para terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan para terdakwa dari dakwaan karena perkara silsilah keluarga masuk dalam peradilan perdata. Agenda persidangan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Pemalsuan itu terkait dengan, kalau dilihat dari pasal itu pemalsuan surat dan juga menghilangkan asal-usul sebagaimana diatur dalam pasal 277 KUHP. Kalau nenek Reja dia tidak pernah ditahan, dia tetap menjadi tahanan rumah. Ninyoman Reja bersama 16 terdakwa lainnya telah menjalani sidang perdana perkara pemalsuan silsilah keluarga pada Kamis 15 Mei lalu. 17 terdakwa tersebut diduga telah bersepakat untuk melakukan pemalsuan dokumen silsilah keluarga demi memperoleh warisan milik mendiang Irie. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, A-News melaporkan. Bisa Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam aturan itu, jaksa bisa mendapatkan perlindungan dari TNI Polri. Presiden Prabowo Subianto bersama Mensesnek Prasetyo Hadi telah menandatangani Perpres 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI pada 21 Mei 2025. Pada Perpres 66 tahun 2025 tersebut menyebutkan bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus bebas dari ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak manapun. Lebih lanjut dalam pasal 6 Perpres 66 tahun 2025 mengatur 6 jenis perlindungan yang akan didapatkan jaksa. Ke-6 perlindungan itu adalah perlindungan atas keamanan pribadi, perlindungan tempat tinggal, perlindungan pada tempat kediaman baru atau rumah aman, perlindungan terhadap harta benda, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas, serta perlindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pemirsa, hari ini Menteri Keuangan merombak jajaran dirjen di kementeriannya. Menariknya, pensiunan TNI diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai. Ditjen Purnawirawan Jaka Budi Utama hari ini resmi dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Ditjen Jaka menyandang status purnawirawan usai pensiun dini dari TNI. Ketika dikonfirmasi terkait status Ditjen Jaka di TNI, Kapus Pen TNI Majen Kristo Maisianturi pastikan bila diangkat akan langsung berproses pengunduran diri atau pensiun dini. Sebelumnya Dirjen Bea Cukai dijabat oleh Askolani. Askolani adalah seorang yang berasal dari dalam Kementerian Keuangan. Jajaran dirjen yang baru ini memiliki tugas untuk memeriksa pendapatan negara, terutama dari bea cukai dan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia tegaskan penunjukan Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama untuk meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Presiden Prabowo juga sudah memberi target bagi Kemenkyu yang harus dicapai tahun ini. Bapak Presiden telah menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi. Maka kehadiran Pak Jaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi
yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum. Dan bisa berikut jejak karir Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai pada hari ini. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, jelang pemusatan latihan Timnas akhir pekan ini, pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan asistennya Alex Pastoor serta Denny Lanzat mengunjungi lapangan latihan Bali United di Gianyar, Bali. Jajaran pelatih Timnas Indonesia mengunjungi lapangan latihan Bali United di Gianyar, Bali. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan jelang pemusatan latihan Timnas Indonesia yang akan digelar Senin mendatang. 3 sosok penting hadir dalam kesempatan ini, antara lain pelatih kepala Patrick Kluivert, serta 2 asisten pelatih Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Ketiganya langsung melakukan peninjauan menyeluruh ke berbagai fasilitas yang tersedia. Pemusatan latihan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial menjamu Cina di Jakarta, kemudian bertandang ke Jepang. Kedua pertandingan tersebut menjadi penentu langkah Indonesia melangkah ke babak berikutnya demi mewujudkan mimpi tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia. Bali United Training Center memiliki kualitas rumput setara dengan stadion-stadion Eropa seperti Stadion Santiago Bernabeu, markas Real Madrid. Setiap lapangan dirancang dengan ukuran ideal dengan zona aman yang mendukung efisiensi latihan. Selain itu, fasilitas pendukung juga sangat lengkap dan modern. Gimnasium dilengkapi peralatan terbaru dengan pemandangan langsung ke lapangan dan pantai, kemudian ruang ganti yang nyaman dengan fasilitas pemulihan seperti kolam renang dingin, serta ruang medis berstandar tinggi.